Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Bersama saya Abdul Ghafur dalam program Dialog Spesial. Kali ini kita kedatangan narasumber istimewa, orang nomor 1 di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tidak lain tidak bukan adalah Bupati Tulang Bawang Barat, Nofirwan Jaya. Pak Bupati, kali ini kita akan berbincang tentang infrastruktur. Di dalam 100 hari kepemimpinan Pak Bupati memimpin Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tentu saja ketika berkampanye, pasti Pak Bupati mendapatkan aspirasi dari berbagai pihak masyarakat, dan salah satunya biasanya adalah persoalan infrastruktur. Mungkin bisa ceritakan kepada pemirsa Metro TV Lampung bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk meningkatkan infrastruktur, terutama dalam kondisi saat ini negara pemerintah melakukan pengetatan efisiensi anggaran. Apa yang Pak Bupati lakukan di tengah situasi seperti ini supaya aspirasi ketika kampanye dulu itu masih bisa diakomodir? Baik, terima kasih. Ya tentunya kondisi hari ini terkait dengan program efisiensi itu tidak mengendurkan semangat kita, khususnya untuk bagaimana kita menangani infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Karena itu juga salah satu janji kampanye yang paling utama. Paling utama. Dan mungkin paling diingat oleh masyarakat. Oh iya, jadi dalam kondisi keterbatasan itu kita sekali lagi tentunya kita harus berkolaborasi. Kita bersama-sama karena juga terkait dengan anggaran pemerintah daerah kan begitu minim. Nah kita menggandeng pihak swasta, semua perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita bersama-sama untuk menangani kondisi infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah lalu yang kedua kita membentuk yang namanya unit reaksi cepat terkait dengan penanganan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama OPD terkait khususnya Dinas PU. Nah jadi unit reaksi cepat itu ya segera mengatasi kondisi-kondisi jalan yang sangat-sangat memprihatinkan, terutama daerah-daerah yang dikatakan daerah-daerah industri lah, yang dilintasi oleh mobil-mobil, truk-truk bermuatan besar. Nah itu yang kita lakukan, langkah-langkah. Oke, tadi Pak Bupati bilang kolaborasi dan itu melibatkan stakeholder ya, terutama perusahaan, dan biasanya dalam bentuk CSR. Nah, artinya ini untuk ke kondisi saat ini CSR itu lebih diarahkan ke support terhadap infrastruktur atau bagaimana konsepnya Pak Bupati? Iya, jadi kita turun ke setiap, karena kita punya 9 kecamatan, kita data, kebetulan ya saya menugaskan khusus Pak Wakil Bupati bersama tim. Nah, jadi per kecamatan itu ruas-ruas jalannya kita data. Ada 300-an kalau tidak salah. Iya, kita mapping. Nah, lalu ada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kecamatan itu, ya alhamdulillah perusahaan-perusahaan juga sadar bagaimana tanggung jawab mereka terhadap menjaga kondisi jalan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi kita guyup semua. Begitu juga masyarakat yang punya toko-toko material-material bangunan ikut juga berpartisipasi, menyumbang apapun yang bisa dilakukan. Kalau nggak bisa nyumbang materi, nyumbang tenaga. Kita sama-sama memperbaiki infrastruktur yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Oke, artinya di tengah keterbatasan infrastruktur, Pak Bupati coba mengajak semua pihak untuk terlibat, termasuk pihak perusahaan. Tidak mudah loh untuk mengajak perusahaan untuk CSR aja yang sifatnya sosial aja. Kadang-kadang ada yang oke, ada yang tidak oke. Tapi ini
untuk terlibat di bidang infrastruktur ini, apa kiatnya supaya sektor swasta seperti Pak Bupati tadi bilang punya semacam kesadaran ya untuk sama-sama merawat infrastruktur jalan. Apa nih treatmentnya Pak Bupati? Iya sebenarnya nggak ada. Kita berangkat dari nawaitu aja. Nawaitu. Niat baik. Ya alhamdulillah kalau kita punya niat baik pasti juga yang lain punya niat baik yang sama gitu. Dan alhamdulillah Tubaba ini diberi satu anugerah yaitu keguyupan. Keguyupan bersama-sama. Nah, sehingga ya baik masyarakat maupun perusahaan dan yang lain-lainnya bisa guyup semua. Satu tujuan bagaimana untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Tulungagung Barat. Oke, untuk jalan ini apakah ada prioritas terutama dalam hal meningkatkan koneksivitas ya? Karena kita tahu salah satu pemacu dari pertumbuhan ekonomi adalah mengurangi high cost ekonomi, kemudian mempermudah jalur distribusi. Nah, dalam pembangunan infrastruktur jalan, adakah prioritas-prioritas yang dilakukan oleh Pak Bupati untuk meningkatkan kualitas jalan? Ya, tentunya kalau untuk infrastruktur jalan ini kita sudah mempersiapkan beberapa strategi. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Nah, ini yang kita persiapkan. Lalu juga tadi tepat sekali tentang konektivitas. Nah, itu yang menjadi prioritas utama kita. Bagaimana konektivitas antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain ini tidak terganggu, tidak terputus. Ini yang sangat penting. Sehingga program utama kita itu adalah bagaimana kita menjaga konektivitas ini. Sehingga kos masyarakat, terutama terkait dengan produk-produk pertanian itu kita tekan sedemikian rupa. Oke. Ada langkah-langkah upaya lain lagi Pak Bupati yang dilakukan untuk meningkatkan dari sektor infrastruktur, misalnya menjemput bola ke pemerintah pusat. Dengar-dengar Tulungagung Barat ini mendapatkan beberapa program kucuran nih dari pemerintah pusat. Mungkin bisa di-share juga kepada pemirsa Metro TV Lampung. Oh, itu sangat utama itu kalau itu. Jadi artinya bagaimana kita dengan pemerintah provinsi maupun juga pemerintah pusat, ya kita selalu berkolaborasi terkait dengan pembangunan infrastruktur, karena yaitu di Tubaba ini kita punya 4 pintu tol. Kita punya 4 pintu tol. Ya? Kita punya 4 pintu tol ya, walaupun ada seperti satu pintu tol masuk Lampung Tengah, tapi kan berada di wilayah Tulungagung Barat. Nah, ini sangat penting karena ini adalah salah satu program prioritas pemerintah pusat. Gitu. Nah, kita yakin pemerintah pusat tidak akan tinggal diam terkait dengan kondisi infrastruktur yang terkonek dengan pintu-pintu tol yang menjadi salah satu program pemerintah pusat, program utama pemerintah pusat. Kabarnya mendapat bantuan juga untuk meningkatkan tipe rumah sakit kalau tidak salah. Oh iya, alhamdulillah. Nah itu juga tadi nyambung dengan salah satu program kesehatan kita Tubabaku Sehat. Kita berharap ke depan rumah sakit di Kabupaten Tulungagung Barat ini nanti menjadi salah satu rumah sakit yang sejajar dengan kualitas atau standar rumah sakit Abdul Muluk Provinsi Lampung. Karena kita mungkin ya bisa dikatakan sudah 90% lah kita mendapat bantuan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan grade rumah sakit kita. Dan ada 120-an miliar kalau tidak salah. Dan itu ada salah satu program-program khusus kita pilih terkait dengan penanganan terkait dengan penyakit saraf, stroke dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan kita bisa di Rumah Sakit Tubaba nanti menangani pasien yang seperti penanganan dokter Terawan.
Artinya ini tidak hanya gedung ya, fisik ya, tetapi juga peralatan di dalamnya luar biasa. Peralatan juga. Dan mudah-mudahan bulan Agustus besok Rumah Sakit Toba sudah bisa melayani cuci darah. Agustus besok bisa melayani pasien cuci darah. Dan itu melalui bantuan dari pusat ini? Dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Rumah Sakit Abdul Muluk. Dari Provinsi Lampung. Oke. Jadi selain jalan, kita juga berbincang soal peningkatan fasilitas rumah sakit. Tapi infrastruktur kan tidak hanya soal jalan, tidak soal fasilitas kesehatan, juga revitalisasi akses air bersih. Nah, kira-kira bagaimana untuk air bersih di Kabupaten Tulang Bawang Barat? Terkait dengan penyediaan fasilitas air bersih di Kabupaten Tulang Bawang Barat, ya kita selain melalui APBD juga kita jemput bola terkait dengan program Pamsimas kita, bagaimana kita membuat pelayanan terkait dengan fasilitas air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ada target untuk program Pamsimas ini, Pak Bupati? Ya kalau target kita ya muluk-muluk lah. Muluk-muluk ya, tapi ya tetap kita sesuaikan dengan bagaimana kondisi keuangan pemerintah pusat dan juga APBD kita. Pusat dan daerah. Ya, dan daerah. Oke, mungkin satu lagi Pak Bupati, kabarnya di 100 hari kerja Pak Bupati juga concern dalam hal rehabilitasi pasar. Mungkin bisa cerita kepada pemirsa Metro TV Lampung untuk penanganan pasar di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Baik, pasar kita tahu kan menjadi salah satu urat nadi perekonomian. Nah, artinya kita harus menjamin bagaimana pertemuan antara pedagang dan pembeli itu baik, sehat, rapi. Nah itu tujuan kita. Karena kita punya mimpi pasar-pasar yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat ke depan salah satu bidang yang bisa mengangkat perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat. Itu termasuk dilakukan kalau tidak salah dengan bongkar-bongkar drainase dan lain sebagainya. Oh iya, ya karena biasa permasalahan pasar ini kan selalu permasalahan awalnya itu adalah sampah. Bagaimana kita menggugah kepedulian dan ujung-ujungnya sampah itu biasanya banjir, Pak Bupati. Iya, selokannya mampet, banjir, lama-lama kan akhirnya becek. Ya, akhirnya kumuh pasar itu. Berangkatnya pasti dari hal yang sangat klasik di Republik ini. Bagaimana kesadaran masyarakat terkait dengan sampah. Dan itu akhirnya dilakukan salah satunya tadi itu dengan bongkar-bongkar drainase di pasar. Iya, ya dengan juga kita mengajak pedagang, mari kita bersama-sama, kita gotong royong. Ya, karena kita juga harus memberikan contoh kepada mereka. Dan di kru ya seperti Pak Dedi Jawa Barat kan itu masuk. Iya pasti begitu di kru. Nah kita sama-sama lihat. Nah ini loh sampah. Oke, mungkin dalam momen ini juga Pak Bupati bisa memberikan pesan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat tentang bagaimana bisa merawat infrastruktur, karena persoalan infrastruktur ini tidak hanya persoalan menghadirkan, tetapi kadang-kadang kita lupa bagaimana menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah ada. Baik, untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita harus menjaga bersama-sama terkait dengan kondisi infrastruktur kita, karena ya mungkin kita tahu kondisi jalan di kabupaten ini kan kapasitas tonasenya terbatas, sedangkan di masyarakat prakteknya banyak yang tonasenya melebihi kapasitas. Ya, tapi itu juga bukan menjadi masalah karena juga ini adalah perekonomian di masyarakat yang harus jalan. Ya, tapi ya itu tadi ya semua pihak, sektor swasta, pemerintah, masyarakat, mari kita sama-sama bagaimana kita menjaga infrastruktur kita sehingga
konektivitas antar wilayah di Kabupaten Tulang Bawang Barat bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Bupati atas waktunya untuk berbincang bersama Metro TV Lampung. Sama-sama. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah program dialog spesial Metro TV Lampung bersama Bupati Tulang Bawang Barat. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Sampai jumpa pada program dialog spesial berikutnya.